Selamat pagi, Sobat Intres. Pada hari yang cerah ini, kita akan membahas tentang revisi halaman 3 DIPA. Ayo, berapa hari lagi nih sebelum penutupan batas revisi triwulan 2? Tanggal 14 berarti tinggal 3 hari lagi kita mengerjakan ini. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya halaman 3 DIPA merupakan salah satu komponen di penilaian IKPA bagian perencanaan. IKPA itu indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang menjadi tolak ukur penilaian bagaimana Satker, Satuan Kerja Bapak Ibu itu melaksanakan anggarannya, membelanjakan pengeluarannya, dan hal-hal lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya revisi halaman 3 DIPA ini memiliki batas hari kerja ke-10 setiap awal triwulan, kecuali di triwulan pertama, biasanya di bulan Februari. Ingat, kalau revisi halaman 3 DIPA ini harus juga memperhatikan target penyerapan belanja sesuai jenisnya. 51, 52, 57 itu 50% targetnya. 53 itu 40%. Jadi harus dia seimbang antara target dan deviasi karena target ini di bobot IKPA itu 20%, deviasi itu 10%. Jadi sama-sama saling mempengaruhi. Nah, untuk step-stepnya kita langsung saja. Kita ke operator penganggaran, kita pilih status historinya. Di penganggaran, utility memilih status history. Pencet usulan revisi DIPA, nanti ketika ini sudah berubah ke angka yang berikutnya, pencet OK. Kebetulan yang kita mau ajukan revisi halaman 3 DIPA ini ke Kanwil ya, Kanwil DJPB setempat. Lalu RUH, belanja redesign, apabila Bapak Ibu juga ingin melakukan revisi pergeseran anggaran yang merupakan kewenangan Kanwil DJPB, silakan saja supaya sekalian dimutakhirkan. Kita pilih. Nah, kalau sudah muncul, nanti klik kanan, biasanya dia bisa klik kanan ya. Baru tayang semua. Setelah tayang semua, barulah ubah-ubah atau pencet pensil di sini. Kebetulan karena saya sedang pengajuan revisi, maka ini kelok mungkin ya. Lanjut, yang menjadi concern kita yaitu RPD bulanan halaman 3 ke menu selanjutnya. Nanti jangan lupa pencet ya ya Bapak Ibu kalau datanya ingin disimpan. Baru pilih semua lagi di sini. Setelah dipilih, ini kan yang tampilkan sampai level komponen. Kalau ingin dirubah di level komponen, silakan saja. Nanti ini pencet yang warna hijau ini, lalu diubah-ubah sesuai targetnya. Bapak Ibu semua harus kita pastikan bahwasannya ini harus berwarna hijau. Ketika Bapak Ibu melakukan pergeseran tadi, jika berwarna merah harus dihijaukan. Dengan cara apa? Misalnya nanti yang digeser itu dikurangi 1,5, berarti inilah dikurangi 1,5. Misalnya Januari dikurangi 500, ini Februari 300, dan selanjutnya. Baru nanti yang ditambahkan anggaran 1,5 tadi, itulah ditambahkan sesuai nominal yang dikurangi tadi.
Biasanya saya seperti itu untuk dari merah ke hijau. Namun ada namanya tahap kita menyesuaikan dengan target. Jadi yang hijau-hijau ini kita lebih hijaukan lagi gitu dalam bahasa kita supaya sesuai sama target kita. Ini saya contohkan. Ini di triwulan 2 satker kami menargetkan ada 554 juta. Yang belanja pegawainya segini, Mei segini, Juni segini. Ingat untuk belanja pegawai itu dia yang dibayarkan untuk bulan sebelumnya. Jadi misalnya yang belanja pegawai April itu untuk belanja pegawai uang makan lembur Maret yang dibayar ke April. Begitupun seterusnya. Atau mungkin lembur yang dibayarkan secara kolektif gitu. Kalau belanja barang dia yang direncanakan untuk direalisasikan di bulan itu. Di satker kami dengan pagu 1,5 miliar, target untuk triwulan 2 atau semester 1 itu 778 juta. Di kami sendiri, penyerapan triwulan 1 sudah 378 juta, Bapak Ibu. Jadi, kami memperkirakan untuk yang TB2 itu tidak terlalu banyak juga tidak apa-apa karena di triwulan 1 lumayan banyak penyerapan kami. Ini perkiraan TW2 kami 554 juta. Jadi ketika kita sudah tahu nih penyerapan kita TW pertama berapa, kita sudah buat nih ancang-ancang kita berapa nih di setiap bulan April, Mei, Juni. Setelah kita tambahkan kira-kira target penyerapan kita ini sudah lebih dari target penyerapan yang seharusnya oleh IKPA yang 50%, 50%, 40%, 50% itu berarti kita sudah aman. Oh, berarti yang kita mau belanjakan di bulan April, Mei, Juni itu sudah sesuai dengan target yang ada apabila dijumlahkan dengan TW pertama. Itu harus diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Yang kita sesuaikan kali ini yaitu RPD bulan Januari sampai Desember, tapi yang menjadi concern untuk akurasi di IKPA itu bulan April, Mei, Juni, triwulan 2. Jadi nanti sesuaikan juga yang triwulan 1 apabila tidak sesuai, dia tidak akan sih berubah di IKPA, tapi itu akan mempengaruhi akurasi Bapak Ibu semua. Terutama di SMART kalau Bapak Ibu ngisi SMART. Nanti ada nilai konsistensi. Baiklah, kan sudah tuh tadi di ubah-ubah di RPD-nya. Nah, saya mau kasih tips nih ke Bapak Ibu sekalian mengenai apa sih yang biasa saya lakukan supaya bisa terketahui gitu apa yang menjadi kebingungan. Nanti jangan lupa sebelum kita melakukan yang pergeseran-pergeseran itu, download DIPA di 1DJA. Download DIPA petikan di 1DJA. Nanti kalau misalnya nih, DIPA Januari, misalnya 82583, 156, 052, 104, 770. Jadi, saya download DIPA petikan sebelumnya, baru saya lihat di Monef PA, oh di Januari ternyata belanja barangnya 84. Berarti nanti saya harus tambahkan
2 juta lagi. Misalnya di Februari 154. Oh, berarti saya harus kurang 2 juta lagi. Nah, itu nanti yang akan saya gunakan catatannya untuk melakukan pergeseran di operator anggaran tadi. Di sini. Jadi misalnya tadi Januari saya mau tambah 2 juta, saya tambah 2 juta di sini. Saya tambah 2 juta di Januari, saya kurangi Februari 2 juta. Nanti kalau misalnya masih ada sisa di sini sehingga dia tidak bisa disimpan, lempar saja ke Desember. Karena kan nanti Desember itu tidak dihitung di deviasi halaman 3 DIPA kan? Nah, set- nah ketika ini kan sudah hijau semua, tidak perlu klik simpan. Dia klik simpannya ketika di sini aja. Untuk simpan keseluruhan tidak ada. Klik validasi data belanja. Nanti kalau ada penerimaan atau pendapatan Bapak Ibu tuh Bapak Ibu silakan di input. Kebetulan di kami tidak ada penerimaan atau pendapatan. Lalu pencet validasi data belanja. Nanti kalau misalnya sudah benar, sudah hijau juga, tidak ada yang minus pagunya, nanti dia akan bilang data valid. Sini data valid. Data valid. Setelah udah data valid, lalu ke usernya KPA. Monitoring, submit, dan approve data. Nanti centang S. Dicentang S. Ini satker, baru pencet simpan. Jangan lupa pencet simpan. Lalu udah kita lakukan tadi, menulis story, lihat ruha belanja, sesuaikan RPD, validasi, lihat monitoring dan submit dan upload data, lihat laporan petikan 3 LIPA, dan sudah monitoring submit dan upload data di APR, menu approval, lalu pencet simpan. Silakan diajukan revisinya. Di revisi DIPA, masuk ke operator modul penganggaran, baru pengajuan revisi, baru tuliskan nomor surat, pejabat, kewenangan kanwil JPB, pilih pemutaran RPD itu 315, baru kalau misalnya ada pergeseran anggaran 325, ya, baru nanti upload surat usulan revisi. Surat usulan revisi itu yang ditandatanganin sama KPA Bapak Ibu ya. Dokumen pendukung nanti dilampirkan eh, RKAKL sebelum revisi ini, baru RKA setelah dilakukan pergeseran anggaran tadi, revisi halaman 3 DIPA, nanti download RKA-nya di sini, laporan cetak, rincian kertas kerja, pilih per operator anggaran, baru pilih ini semua kegiatannya unduh. Baru eh, download juga petikan di 3 DIPA yang Bapak Ibu ubah tadi, nanti ambil di menu report, download, baru nanti cetak juga matriks usulan revisi. Format pertama unduh, format kedua unduh, format ketiga unduh. Jangan lupa yang tantangan semua, itu yang menjadi lampiran di monitoring pengajuan revisi ini. Ketika nanti sudah lanjut nih, pencet lanjut. Anggaplah kita sudah mengisi semua, pencet lanjut. Nanti akan ada validasi kewenangan PMK. Kalau misalnya sesuai validasi, dia akan sukses. Kalau tidak, nanti dia akan merah.
Baru pencet 3 nanti ada verifikasi OTP, jadi akan ada kode OTP yang masuk ke nomor yang didaftarkan, lalu verifikasi, dan lanjutkan nanti untuk melihat proses revisinya di monitoring revisi di bawahnya, di pengajuan revisi, monitoring revisi. Yang menjadi concern kita Bapak Ibu, pokoknya sebelum nanti dicentang oleh KPA, pastikan halaman 3 DIPA yang Bapak Ibu sudah buat itu, dia sesuai dengan target yang telah Bapak Ibu buat. Nih, misalnya halaman 3. Oh, sudah sesuai tadi jadi 80 berapa, 80 apa, udah sesuai nih halaman 3 DIPA-nya. Januari, Februari, Maret sudah sesuai, sama yang realisasi Januari, Februari, Maret, yang April, Mei, Juni juga sudah sesuai sama yang Bapak Ibu rencanakan. Oh, sudah sesuai. Soalnya kadang-kadang bisa silap nih, kita mau nambah, malah kita mengurangi. Jadi harus kita pastikan dulu di petikan di 3 DIPA yang sebelum di-approve KPA itu sudah disetujui oleh kita secara pribadi. Oh, inilah petikan 3 DIPA. Karena kalau sudah diajukan dan disetujui oleh Kanwil, nanti tidak bisa dirubah untuk 3 bulan ke depan. Itulah yang diukur perencanaan Bapak Ibu itu sudah matang atau belum. Nanti nanti ketika sudah selesai semua, kita tetap tunggu monitoringnya. Kalau misalnya sudah hijau ke tahap keempat tadi, berarti revisi Bapak Ibu sudah selesai. Dan bisa dilihat nanti di Monif PA apakah sudah berubah dengan targetnya. Baiklah Bapak Ibu, sekian seri BTS bahas tanya selesaikan yang pertama. Semoga bermanfaat ya.